Pada tanggal 9 Mei tahun 2022, tim seleksi penerimaan pegawai non-ASN Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo membuka informasi lowongan penerimaan untuk beberapa posisi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai seleksi penerimaan pegawai BLUD non-ASN RSUD Sidoarjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Mei tahun 2022 dengan nomor 810-001-438.6.7/2022 tentang seleksi penerimaan pegawai BLUD non-ASN Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo tahun 2022. Namun sebelum saya jelaskan mengenai informasi lowongan pekerjaan ini, bangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo Rumah Sakit Umum Daerah di Jalan Mojopahit, Sidoarjo dengan kode pos 61215 telah menerbitkan informasi penerimaan pegawai BLUD non-ASN Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo tahun 2022. Bahwasanya disebutkan bahwasanya Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo itu membuka beberapa formasi untuk mengikuti seleksi penerimaan untuk masing-masing jabatan. Di sini ada jabatan perawat, ya, dari perawat anestesi, instrumen, dan hemodialisa. Ada bagian perawat, bidan apoteker, asisten apoteker, nutrisionis, pranata laboratorium, kesehatan, radiografer, radioterapi, teknisi elektromedika, teknisi transfusi darah, okupasi terapis, fisikawan medik, sanitarian, perekam medis, analis hukum, psikologi klinis, analis kepegawaian, analis perencanaan anggaran, pranata diklat, pengolah data, pengadministrasi pelatihan, pranata komputer, arsiparis, teknisi air, pranata jamuan. Ini ya teman-teman semuanya yang lulus dari jenjang SMK, ini saya sebutkan bahwasanya untuk yang lulus dari SMK itu bisa masuk ke pengadministrasi umum pada bagian SMK perhotelan khususnya, pemeliharaan bangunan yaitu SMK Teknik Bangunan, teknisi air SMK Teknik Mesin, teknisi listrik dan jaringan SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik khusus laki-laki, teknisi AC yaitu SMK Teknik Pendinginan dan Tata Udara yaitu laki-laki 3 ya. Pranata jamuan SMK Tata Boga khusus laki-laki 3. Terus ada pengadministrasi umum, ini umum ya, dari SMA SMK sederajat, alokasinya 13, ini banyak. Pengadministrasi penerimaan SMK SMA sederajat 5. Pengelola penyihatan lingkungan SMA SMK 1. Tenaga jaringan instalasi SMA SMK khusus laki-laki, memiliki pemahaman tentang visualisasi server, memiliki pengalaman tentang konfigurasi perangkat jaringan, mengimplementasikan OSI Open System Interconnection, layering ke dalam sistem jaringan sesuai dengan kebutuhan. Terus ada juga pengemudi, syaratnya SMA SMK sederajat khusus laki-laki dan memiliki SIM. Pramubakti SMA SMK khusus laki-laki. Terus pengadministrasi sarana dan prasarana SMA SMK sederajat khusus laki-laki. Pengadministrasi rekam medis dan informasi SMA SMK sederajat 4. Pengadministrasi gudang farmasi SMA SMK sederajat 1. Dengan jumlah totalnya ialah 73 dan total formasi pengangkatan umum untuk kode A dan kode B ialah sebanyak 206. Nah,
Lalu apa saja persyaratan yang perlu teman-teman lengkapi ketika akan mendaftar sebagai pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo? Yang pertama ialah warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP elektronik yang masih berlaku, surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku dari Polres maupun Polsek, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai, tidak terikat kontrak dengan pihak manapun pada saat diangkat sebagai pegawai BLUD non-ASN, sehat jasmani rohani, tidak cacat fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat, di mana surat keterangan sehat ini 1 bulan terakhir dari tanggal pengumuman seleksi sekurang-kurangnya ialah 9 April ya teman-teman, dari instansi pelayanan kesehatan pemerintah, rumah sakit umum daerah, rumah sakit TNI, Polri maupun puskesmas. Bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat bebas narkoba 1 minggu terakhir dari tanggal pengumuman seleksi sekurang-kurangnya tanggal 2 Mei dengan hasil laboratorium negatif. Memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku khusus formasi pengemudi ambulan. Tidak sebagai anggota dan atau pengurus partai politik. Pelamar wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai 10.000 sebagai contoh. Format telah hampir dan dapat didownload pada websitenya rekrutmen rsud.sidoarjo.go.id. Sedangkan untuk persyaratan khusus ini teman-teman, ini dibagi menjadi beberapa karena ini berdasarkan formasi. Kalau ijazah dan transkrip nilai perguruan tinggi luar negeri, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta dengan akreditasi fakultas atau program studi minimal B pada saat dikeluarkan. Ijazah sekolah menengah kejuruan negeri swasta sederajat yang terakreditasi ini untuk yang lulusan SMK SMA. Surat keterangan lulus ijazah sementara tidak dapat diterima. Artinya teman-teman semuanya yang saat ini lulus dari SMA, SMK tahun 2022 ini belum bisa mengikuti pendaftaran karena SKL tidak bisa diakui. Apabila di dalam ijazah belum tercantum status akreditasi, maka harus melampirkan surat penetapan akreditasi. Ini khusus bagi teman-teman yang lulus dari perguruan tinggi atau yang formasinya sarjana ya, atau D3 atau yang kuliah. Terus poin yang kedua, IPK atau nilai rata-rata kumulatif minimal. Nah, ini kita bahas yang SMA. Untuk yang SMA, ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama bagi teman-teman yang lulus tahun 2019 ke bawah itu menggunakan nilai UNAS ujian nasional dan transkrip nilai minimal 7,50 atau 75,0. Sedangkan yang lulus tahun 2020 ke atas itu menggunakan rata-rata nilai ijazah yaitu minimal 75,0. Bagaimana cara menghitung rata-rata nilai ijazah dan nilai ujian nasional? Silahkan teman-teman cek video saya sebelumnya, di sana sudah saya jelaskan. Terus pendidikan di sini minimal S1, D4 maupun D3. Ini khusus teman-teman yang mengambil formasi untuk pendidikan tersebut. Lulus perguruan tinggi sesuai jurusan dalam formasi yang telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan kategori A dan B. Untuk teman-teman yang lulus dari perguruan tinggi itu IPK minimal 2,75. Sedangkan untuk pendidikan S2, profesi, nurse, bidan, apoteker, dan nutrisionis, nilai IPK profesi minimal 3,0. Yang selanjutnya dibahas mengenai usia. Usia bagi teman-teman pendaftar yang formasinya dari lulusan SMA sederajat, maksimal usianya 25 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Yang lulusan profesi S1, D4 maupun D3 maksimal 30 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Dan formasi khusus, perawat dengan spesifikasi khusus maksimal 40 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Sedangkan untuk jenis kelamin teman-teman semuanya, perempuan untuk semua formasi tidak sedang hamil,
laki-laki khusus formasi teknik elektromedik, sanitarian, penguji kesehatan, ini sudah ada ya teman-teman di tabel tadi. Terus tinggi badan, bagi tenaga perawat, bidan, pramubakti, peranata jamuan, pengemudi ambulan memiliki tinggi badan minimal 160. Karena nanti akan diukur pada saat verifikasi berkas langsung atau off. Terus untuk seleksi administrasinya secara online. Nah, teman-teman, bagi pelamar yang sudah mendapatkan dosis ketiga vaksinasi COVID-19 dapat mengupload sertifikat vaksin dosis ketiga dari website aplikasi Peduli Lindungi atau kartu vaksin PCare dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan vaksin. Namun, bagi pelamar yang belum mendapatkan dosis ketiga, wajib melakukan tes swab PCR dan membawa hasil tes swab PCR negatif maksimal 3 kali 24 jam dihitung sebelum tanggal tes kompetensi ujian tulis. Sedangkan untuk kompetensi ujian tulis, bagi teman-teman yang dosis ketiga itu nanti silahkan membawa sertifikat vaksin ya yang bisa diunduh dari aplikasi Peduli Lindungi atau dari vaksin PCare fasilitas kesehatan yang memberikan layanan vaksin. Terus bagi teman-teman yang belum vaksin dosis ketiga itu membawa hasil PCR dengan hasil negatif dengan maksimal waktunya 3 kali 24 jam dihitung tanggal tes sebelum tanggal tes kompetensi ujian tulis. Sedangkan untuk persyaratan lainnya teman-teman bisa melihat ini khusus untuk tenaga perawat dengan spesifikasi khusus, tenaga bidan, apoteker, khusus untuk pelamar tenaga kesehatan. Ini silahkan ya teman-teman baca. Terus tenaga peranata komputer harus mempunyai kemampuan yang disebutkan di sini. Bagi seluruh pelamar mampu mengoperasikan komputer dan berbahasa Inggris minimal pasif, ya. Terus kelengkapan administrasi dan pendaftaran online bisa teman-teman buka di rekrutmen rsud.sidoarjo.co.id. Berkas asli atau fotokopi legalisir yang harus di-scan berwarna dan di-upload dalam format PDF, kecuali pas foto dalam format JPG dengan ukuran maksimal 1 MB. Surat lamaran bermaterai 10.000 diketik menggunakan kertas HPS ukuran F4 yang ditujukan kepada RSUD Sidoarjo sesuai format terlampir. Terus daftar riwayat hidup juga ada formatnya. Pas foto berwarna 4x6 background biru muda, EKTP, SIM bagi teman-teman yang mendaftar sebagai informasi pengemudi, transkrip nilai atau ijazah. Pendidikan SMA sederajat, ijazah dan daftar nilai ijazah. Scan depan dan belakang ya teman-teman ya, ijazahnya. Terus pendidikan S1 maupun D4 ataupun D3, ijazah dan transkrip nilai. Pendidikan S2, nah surat penetapan akreditasi. Terus pegawai perawat ini juga ada, teman-teman bisa membaca. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya sertakan filenya atau laman untuk mendownload informasi ini di bagian deskripsi box video ini atau bagian komentar video ini. Jadi seperti itu penjelasan saya bagaimana melakukan pendaftaran sebagai calon tenaga brut di RSUD Sidoarjo, Jawa Timur tahun 2022. Namun sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.